If you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Untuk pertemuan sekarang, saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak, di mana bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak ini di sini ada 5. Ini ada yang soal yang umum keluar ya. Yang pertama, bentuknya itu adalah fx kurang dari a, atau nilai mutlak dari fx kurang dari a. Nah, fx di sini adalah nanti biasanya mengandung variabel x atau variabel y gitu, terserah ya. Yang penting dia mengandung variabel atau berbentuk aljabar ya. Nanti ketika menemukan misalkan nilai mutlak fx kurang dari a, maka kita mengerjakannya itu seperti ini. Negatif a kurang dari fx kurang dari a ya. Yang kedua, untuk bentuk yang kedua itu nilai mutlak fx lebih besar dari a, atau boleh misalkan lebih besar sama dengan ya. Ini cara mengerjakannya itu, yang pertama kita rubah menjadi fx kurang dari negatif a atau kurang dari sama dengan, kalau misalkan di sininya lebih besar sama dengan ya, atau fx lebih besar dari a atau lebih besar sama dengan di sininya ya. Kalau misalkan tergantung soalnya, nanti dia lebih besar aja atau lebih besar sama dengan. Untuk bentuk yang ketiga, nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx. Jadi di sini dua-duanya itu berbentuk nilai mutlak. Nah, cara mengerjakannya seperti ini nanti. Kita yang pertama itu fx ditambah gx, nanti dikalikan dengan hasil dari fx dikurangi gx ya. Ini kurang dari 0 karena di sini bentuknya itu kurang dari. Kalau misalkan nanti di soal bentuknya itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, nanti di sini tinggal mengikuti soalnya saja ya. Untuk bentuk yang keempat, di sini ada a kurang dari nilai mutlak fx kurang dari b. Nanti kita akan rubah menjadi a kurang dari fx kurang dari b, atau kita balik, min b kurang dari fx kurang dari negatif a atau min a ya. Ini aturannya ya. Yang bentuk kelima, ini berbentuk pecahan ya. Nilai mutlak fx dibagi nilai mutlak gx kurang dari a. Nah, ini juga sama. Boleh kurang dari a, boleh misalkan kurang dari sama dengan a. A itu konstanta ya. Jadi a ini konstanta. Jadi dia berbentuk angka nanti ya. Ini kalau kita rubah menjadi nilai mutlak dari fx kurang dari a dikali nilai mutlak gx, dimana di sini ada syaratnya, dia nilai gx-nya itu nanti tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini adalah bentuk-bentuk yang umum biasanya keluar di soal pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan soalnya ya. Kita langsung ke contoh-contoh soalnya. Yang pertama, di sini ada saya buat bentuk yang pertama itu nilai mutlak fx kurang dari a. Ini boleh kurang dari atau kurang dari sama dengan ya. Di sini saya bikin dua contoh. Yang pertama itu kurang dari, yang kedua itu kurang dari sama dengan. Oke, kita kerjakan ya. Di sini ada nilai mutlak x dikurang 3 kurang dari 6. Nah, di sini boleh seperti ini. Jadi panduannya ini ya, yang di atas, yang bentuk yang pertama. Jadi nanti ketika kita mengerjakan soal, samain aja bentuknya kira-kira yang mana gitu, atau cara mengerjakannya kita pakai bentuk yang mana ya. Di sini karena dia kurang dari, maka kita pakai yang ini pengerjaannya. Oh, langsung aja berarti kita rubah
X min 3 kurang dari 6. Nah, ingat di sini ada tanda kurang. 6-nya kita rubah menjadi negatifnya. Ya, setelah ini baru kita kerjakan. X negatif 3, di mana di sini itu kita hanya memerlukan X. Berarti selain X kita harus hilangkan. Caranya gimana? Di sini dia negatif 3. Biar negatifnya hilang, kita harus tambahkan dengan 3. Kalau di sini ditambahkan dengan 3, maka yang kedua ruasnya, yang di samping kanan dan kirinya pun harus ditambah 3. Jadi harus sama ya. Oke, kita misal di sini X dikurang 3 ditambah 3 biar hilang ya. Maka di sini juga 6 ini harus ditambahkan dengan 3. Yang ini juga negatif 6 harus ditambahkan dengan 3. Ya, seperti itu. Seterusnya kita selesaikan. Ini negatif 3 ditambah 3 kan habis. Tinggal sisa X. Ini kurang dari, tandanya masih sama. Negatif 6 ditambah 3 itu negatif 3. Yang ini 6 ditambah 3 adalah 9. Maka hasilnya ini ya, negatif 3 kurang dari X kurang dari 9. Nah, untuk bentuk yang kedua, ini caranya sama aja. Hanya di sini bentuknya itu kurang dari sama dengan. Jadi nanti yang membedakan hanya ini saja. Kalau caranya sama aja ya dengan yang contoh yang A. Oke, kita kerjakan ya. Yang ini berarti dia menjadi 2X ditambah 5 kurang dari sama dengan 6. Yang di sini ya, kita bikin berarti negatif 6 ya. Negatif 6 kurang dari sama dengan juga. Ya. Setelah itu kita kerjakan. Karena di sini kita maunya itu hanya ada X. Ya, yang di tengah ini nanti kita nilai X-nya berapa. Maka nanti kita mau menghilangkan 5 yang pertama, terus nanti 2 ya. Jadi hanya bersisa X aja di sini. Yang pertama biar positif 5 itu hilang, maka kita tambahkan dengan lawannya. Berarti kita tambahkan dengan negatif 5. Jadi di sini boleh kita uraikan 2X ditambah 5 dikurangi 5 ya. Ini kurang dari sama dengan 6, berarti ini juga harus dikurangi 5. Yang ini juga tandanya sama, negatif 6 ini harus dikurangi 5 juga ya. Jadi adil semuanya, kalau yang tengah dikurangi 5, kanan kirinya juga harus dikurangi 5 ya. Ini 5 kita coret, sudah habis ya, positif 5 dikurang 5, berarti tinggal sisa 2X. Ini tandanya sama. 6 dikurangi 5 itu 1, negatif 6 dikurangi 5 itu jadi negatif 11 ya. Nah, kita itu di sini maunya hanya X aja, 2-nya gimana? Karena ini perkalian konstanta, perkalian 2 dikali X, maka 2 ini nanti jadi pembagi kalau misalkan mau dihilangkan ya. Jadi di sini kita urai saja 2X per 2 biar nanti sisa X. Berarti yang kanan juga harus dibagi 2, yang kirinya juga harus dibagi 2. Nah, gitu. Adil kan? Ya. Sekarang berarti kita tinggal sisa X. Tandanya ini tetap sama karena dia pembaginya positif. Nanti kalau kalian menemukan soal yang di sininya itu negatif 2X, berarti kan dibagi dengan negatif 2 ya. Nah, nanti tandanya ini tinggal berubah ya. Kalian rubah kalau misalkan koefisiennya itu berbentuk negatif atau pembaginya nanti berbentuk negatif, maka tandanya itu tinggal dibalik saja ya. Ini berarti tinggal 1/2, yang ini 11/2. Jadi hasilnya negatif 11/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1/2 ya.
Oke, kita lanjut ke bentuk soal nomor 2 ya. Di sini bentuk soal nomor 2-nya itu bentuknya nilai mutlak fx lebih besar dari A. Ini juga boleh lebih besar sama dengan A ya, nanti tergantung sama soalnya. Nah, di sini kita rubah menjadi fx kurang dari negatif A atau fx lebih besar dari A. Gitu ya. Ini yang A itu saya bikin contohnya itu nilai mutlak 2x dikurangi 3 lebih dari 6 atau lebih besar dari 6 ya. Langsung saja kita rubah ke bentuk ini. Yang pertama biasanya saya untuk mengingat itu yang bentuknya sama atau dia tandanya sama, saya simpan di sebelah kanan. Jadi itu yang saya tulis dulu ya. Berarti ini 2x dikurang 3 lebih besar dari 6. Nah, yang satunya lagi kita tulis, berarti dia harus kurang dari negatif 6 ya. Berarti di sini 2x dikurangi 3 ini harus kurang dari negatif 6. Gitu ya. Nah, sekarang boleh kita kerjakan mau yang ini dulu, mau yang ini dulu gitu ya, terserah. Sekarang kita kerjakan 2x dikurang 3 kurang dari negatif 6. Jadi yang konstanta itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan atau ke ruas kanan ya, pindah ruas ke sebelah kanan. Di sini berarti tinggal 2x saja kurang dari negatif 6, negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Ingat ya, kalau pindah ruas tandanya pun berubah, jangan sampai nggak berubah. Itu biasanya kebanyakan ketika kita mengerjakan itu tidak teliti dengan positif negatifnya ya. Di sini berarti 2x kurang dari negatif 3. Maka kita hanya memerlukan x-nya saja. Maka 2 ini berubah menjadi pembagi ya. Jadi negatif 3/2. Nah, yang satu lagi 2x lebih dari 6. Negatif 3 pindah ruas. Ingat berarti jadi positif 3. Maka ini 2x lebih dari 9, x-nya lebih besar dari 9/2, seperti itu ya. Ini untuk contoh dia yang lebih dari. Kalau yang kedua ini, contohnya itu lebih dari sama dengan. Caranya sama saja ya, hanya berbeda tandanya saja. Berarti yang pertama langsung saja kita buat 3x dikurang 1 lebih besar sama dengan 2. Nah, yang satu lagi berarti 3x dikurang 1 kurang dari sama dengan negatif 2 ya, negatifnya. Nah, ini kita kerjakan 3x kurang dari sama dengan negatif 2, negatif satunya pindah ruas jadi positif 1. Maka ini tinggal negatif 2 ditambah 1, negatif 1. Ingat ya, kalau misalkan kita punya negatif nih, negatif 2 ditambah 1 berarti nanti sisanya tinggal negatif 1. Maka ini x-nya itu kurang dari sama dengan negatif 1/3 ya. Yang ini 3x lebih besar sama dengan 2, negatif 1 pindah ruas nih ke kanan, maka dia menjadi positif 1. Maka 3x lebih besar sama dengan 3. X-nya kita urai boleh, lebih besar sama dengan 3/3, maka X-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjut ke bentuk soal yang ketiga ya, dimana ini ada nilai mutlak dua-duanya. Di sini ada saya bikinnya itu kurang dari. Sebetulnya itu boleh kurang dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari, atau juga boleh dia lebih dari sama dengan, nanti tergantung soalnya ya. Di sini saya buat contoh nilai mutlak 3x ditambah 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 1 ya. Nah, kita samakan dengan yang bentuk soal nomor 3, itu sama ya. Berarti kita caranya nanti pakai ini ya.
di mana fx ditambah gx nanti dikali dengan fx dikurang gx. Saya uraikan saja ya, biar lebih paham. Nah, berarti kan yang fx itu yang ini, yang gx itu yang ini ya. Berarti kita uraikan saja. Fx yang pertama itu fx ditambah gx, berarti ini ditambah ini ya, maka dia menjadi tiga x ditambah 3 ditambah ini ya, ditambah 2x dikurang 1. Ini yang pertama. Yang kedua dia dikurang 3x ditambah 3, kalau misalkan dikurang boleh kita kurungin aja ya, dikurang misal 2x dikurang negatif 1 ya. Ini tandanya lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Nah sekarang kita kerjakan ini, 3x ditambah 2x berarti 5x negatif 3 ditambah negatif 1 berarti negatif 4. Nah yang kedua 3x, ini ingat ada pengurangan ya, negatif 2x. Nah 3x dikurang 2x jadinya ya, ini berarti x 3 dikurang negatif 1. Nih negatif ketemu negatif kan jadi positif, maka 3 ditambah 1 jadinya berarti ini 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah sampai sini kita harus bikin pembuat nolnya ya. Misal ini Ibu urai aja ya. 5x dikurang 4 sama dengan 0. Jadi nanti x-nya berapa ya? Atau yang ini, x ditambah 4 sama dengan 0. Itu. Ini pengerjaannya. Konstanta ini pindah ruas ke kanan ya, jadi 4, maka nilai x-nya itu adalah 4/5. Terus yang kedua, x ditambah 4 sama dengan 0. Kita berarti x-nya itu sama dengan negatif 4 gitu ya. Nah setelah ini kita bikin atau kita buat garis bilangannya ya. Kita buat garis bilangannya. Di sini ada bilangan yang x-nya itu 4/5 dan negatif 4. 4/5 dan negatif 4 itu lebih besar mana ya? Yang lebih besar disimpan di kanan, yang lebih kecil itu disimpan di kiri ya. Di sini negatif 4 itu dia lebih kecil ya, berarti di sini negatif 4, ini 4/5. Nah sekarang kita tentukan ruas dia positif kah atau negatif kah ya. Ini ada 3 ruas, ini ruas 1, ruas 2, ruas 3, atau ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Nah kita tentukan nanti di sini positif atau negatif ya. Kita ambil aja di sini. Yang di tengah ini yang kira-kira dia antara negatif 4 dan 4/5. 4/5 itu kan berarti 0, ya. Atau misalkan yang lebih gampangnya kita ambil yang di sebelah kanan aja. Di sini 4/5 itu kan 0, sekian. Ambil aja di sini 2 ya. 2 boleh kalian misalkan mau ambil 1, mau ambil 2, mau ambil angka 3, nanti terserah. Yang penting dia harus lebih dari 4/5 ya. Ibu misalkan ambil di sini boleh 2, atau misalkan kalian mau ambil 1 lebih gampang nanti ketika mengalikan boleh misalkan ya. Ibu ambil di sini 2 aja ya. Nanti kita uji ke sini ya, ke persamaan ini. Ibu mau uji 2 nih di sini ya. Kita masukkan 2-nya itu ke x ya. Di sini 5x dikurang 4. X-nya kita ganti dengan 2, berarti 10. 10 dikurangi 4 kan itu 6. 6 itu kan positif ya, berarti ini nilainya positif. Nah, sekarang masukkan ke sini 2 ya. X-nya itu ibu ganti atau saya ganti dengan 2. 2 ditambah 4 itu 6. 6 itu juga positif. Maka di sini nilainya itu positif. Positif kali positif kan positif ya. Kalau di sini positif, maka di sini negatif, di sini positif ya.
Setelah kalian dapat di garis bilangannya itu mana daerah yang positif, mana daerah yang negatif, kalian lihat tanda di soal ya. Tanda di soalnya itu kita perlunya itu apa atau yang dibutuhinnya apa. Di sini itu kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0 berarti kita ambil yang tanda negatif ya, atau yang ruang negatif. Berarti kalau negatif kan ini ya. Nah, berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Maka, himpunan penyelesaiannya itu kita boleh misalkan negatif 4 kurang dari X kurang dari 4/5. Ini hasilnya ya. Oke, kita seterusnya lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 itu bentuknya seperti ini. Nah, saya punya contoh soalnya ini. Jadi, kita langsung saja ya. Langsung saja kita kerjakan. Yang pertama itu bentuknya sama dengan soalnya. Berarti yang pertama itu 6 kurang dari 3X ya. 3X min 1 kurang dari 9. Nanti yang kedua, di sini yang kedua itu negatifnya dan dibalik ya. Ininya dibalik. Maka di sini jadi negatif yang 9 ini jadi negatif 9. Di sini kurang dari 3 dikali X min 1 kurang dari 6-nya ini dibalik ke sini jadi negatif 6. Ya, nah di sini ada 2 ya. Yang pertama kita mau mengerjakan ini dulu. Di sini kan ada 3 dikali X min 1. Kita kalikan aja ya. Berarti nanti ini jadi 6 kurang dari 3 dikali X. 3X 3 dikali negatif 1, negatif 3 kurang dari 9. Kalau misalkan nanti kalian menemukan soalnya itu langsung, misalkan di sini tidak ada konstanta 3, langsung aja misalkan X dikurang 1, ya langsung aja kerjakan, nggak usah dikalikan dulu ya. Nah, udah seperti ini pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya. Kita di sini ini hanya mau ada nilai X ya, X aja. Berarti selain X kita harus hilangkan. Yang pertama kita mau menghilangkan negatif 3. Biar negatif 3-nya hilang, maka berarti kita nanti tambahkan dengan 3. Nah, ruas kiri juga harus ditambah 3. 6 ini harus kita tambah 3, kurang dari 3X min 3 ini harus ditambah 3. Yang ini juga berarti harus ditambah 3. Maka ini habis ya. Di sini tinggal sisanya itu 3X. Ini kurang, ini kurang. 9 tambah 3 itu 12. Yang ini 6 tambah 3 9 ya. Nah, di sini kita maunya itu hanya ada X, berarti 3-nya itu jadi pembagi ya. Maka 3X itu harus kita bagi dengan 3. Di sini tandanya tetap sama karena dia positif pembaginya ya. Maka ini jadi 12/3, yang ini jadi 9/3 ya. Nah, ini 9 dibagi 3 itu 3, kurang dari 3X dibagi 3 tinggal X, kurang dari 12 dibagi 3 itu adalah 4. Nih, yang pertama ya. Terus yang kedua kita selesaikan yang ini juga, caranya sama. Kita kalikan dulu yang variabel X-nya ya, yang ada variabel X-nya. Maka ini negatif 9 kurang dari 3X dikurang 3 kurang dari negatif 6. Nah, kita juga mau menghilangkan 3. Caranya sama aja, berarti harus ditambah 3 ya. Ini ditambah 3, berarti ini 3X dikurang ya, kurang 3 ditambah 3 kurang dari negatif 6 ditambah 3. Maka ini negatif 9 tambah 3, negatif 6 kurang dari ini habis ya. Sisa tinggal 3X kurang dari negatif 6 ditambah 3, negatif 3 ya. Nah, ini kita hanya butuh X-nya aja, berarti kita bagi lagi dengan 3. Berarti semua ruas harus dibagi 3. Negatif 6 harus dibagi 3. Yang ini 3X juga dibagi 3.
Negatif 3 juga dibagi 3 ya. Berarti negatif 6 dibagi 3 itu negatif 2 kurang dari ini tinggal X kurang dari negatif 3 dibagi 3 negatif 1. Nah, itu penyelesaian untuk nomor 4. Oke, untuk soal nomor 5, kita ini bentuknya itu pecahan ya. Cara pengerjaannya di sini saya punya contoh nilai mutlak X ditambah 3 dibagi nilai mutlak X dikurang 3 kurang dari sama dengan 3 ya. Cara pengerjaannya seperti ini. Berarti nanti kita kalikan ya. Kita kalikan nilai mutlak X dikurang 3 dengan 3. Maka kita kerjakan nilai mutlak X ditambah 3 kurang dari sama dengan 3 dikali nilai mutlak X dikurang 3 ya. Nah, sekarang kita kalikan saja konstanta ini dengan nilai mutlaknya ya. Ini menjadi nilai mutlak X ditambah, ini 3 ya. Ditambah 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak 3 dikali X itu 3X. 3 dikali negatif 3, negatif 9. Nah, kalau udah seperti ini, bentuknya itu kan mirip ya, atau sama dengan yang bentuk ketiga. Maka cara pengerjaannya, kita dikalikan ya, atau ini penjumlahannya dikali pengurangannya ya. Maka kita yang pertama jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan dengan yang ini, di sini 3 ya. Maka X ditambah 3 kita jumlahkan dengan yang GX ini ya. Ditambah 3X dikurang 9. Terus yang kedua kita kurangkan. X ditambah 3 dikurangi ya. Boleh ini kurungin salah satunya 3X dikurang 9. Nah, ini tandanya kurang dari sama dengan 0. Nah, kita selesaikan saja ya. Yang ini X ditambah 3X 4X 3 ditambah negatif 9 negatif 6. Terus yang kedua X dikurangi 3X dia negatif 2X positif 3 dikurang negatif 9. Negatif kali negatif kan positif ya. Jadi 3 ditambah 9 12. Nah, tandanya tetap kurang dari sama dengan 0. Nah, ketika kalian menemukan di sini ada yang koefisien dari X-nya itu negatif, maka kalian usahakan harus positif ya. Jadi nanti boleh kalian kalikan dengan negatif 1. Oke, yang ini berarti tetap saja 4X dikurangi 6. Yang ini kalian kalikan dengan negatif 1, berarti ini jadi 2X. Yang positif 12 menjadi negatif 12. Karena ini dikali dengan negatif 1, maka tanda ini berubah. Asalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Ini 0 ya. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. Yang ini 4X dikurang 6 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan negatif 6 pindah ruas menjadi 6. X-nya itu menjadi 6/4. Terus yang ini, atau ya, yang kedua ini 2X dikurang 12 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 12-nya itu negatif 12 pindah ruas jadi positif. Maka X sama dengan 12 dibagi 2 ya. Maka X-nya adalah 6. Nah, setelah kita dapat nilai X-nya, kita buat garis bilangannya. Yang paling besar di kanan ya, yang paling kecil di kiri. Berarti 6 di kanan, yang 6/4 di kiri ya. Sekarang kita mau menentukan daerah yang positif negatif di sini ya. Oh ya, untuk bentuk nomor 5 itu di sini ada syaratnya ya. Syaratnya itu dia GX-nya tidak boleh sama dengan 0. GX-nya itu kan berarti yang ini ya. X dikurang 3 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan positif 3 nanti ya. Nah, kita lanjut, kita cari daerahnya positif atau negatifnya ya. Misal ibu akan buat di sini kan 6/4. 6/4 itu adalah 1, sekian ya. Berarti kita harus lebih dari ini nyari angkanya itu harus lebih dari 2 aja biar aman ya, harus lebih dari 2 atau 2 boleh. Misalkan
dan kurang dari 6. Ibu misal ambil mau di sini itu 3 ya, mau kita coba. Boleh kalian misalkan mau daerah ini. Kalau misalkan kalian ambil daerah ini berarti kalian ambil 7 ya, 7, 8, 9 atau seterusnya gitu ya. Kalau misalkan kalian mau ambil daerah sini boleh 0, 0 misalkan, terus negatif 1, negatif 2 boleh ya. Misal kalian ambil di sini aja gitu ya. 0. Di sini kan daerahnya 0, 0 kita masukkan ke sini, ke persamaan yang ini. 4 dikali X, X nya kita ganti dengan 0, berarti 4 dikali 0, 0. Ini dikurang 6, berarti sisa negatif ya. Ini 2 dikali 0, 0, sisa juga negatif. Maka negatif dikali negatif di sini itu adalah positif ya. Kalau ini positif, maka ini negatif, ini positif. Kalian misalkan boleh cek atau uji dengan daerah lain ya. Nah, sekarang di sini yang kita cari itu soalnya itu lebih dari sama dengan 0, artinya positif himpunannya yang kita cari. Kalau positif berarti yang ini. Ya, ada 2 daerah. Maka nanti himpunan penyelesaiannya itu X dia kurang dari, karena di sini sama dengan, maka kurang dari sama dengan 6/4 dan ya X lebih dari sama dengan 6. Nah, ini hasil untuk soal yang nomor 5. Nih ya, jadi hasilnya itu X kurang dari sama dengan 6/4 dan X lebih besar atau lebih dari sama dengan 6. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.